ikutin aku lagi yuk perjalanan dari Pangkal 7 ke negara Handil Bakti. Oh ya, ini startnya dari jam 12.35 WIB. Jadi aku tadi browsing dan ternyata kalau Desa Pangkoh, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah itu berakar dari pemukiman suku Dayak awal di 1900-an dan berkembang menjadi pusat pertanian padi dan transmigrasi. Untuk lebih jelasnya kamu bisa searching di Google atau tanya AI ya. Kalau ada yang bisa menambahkan informasi lebih lengkap, boleh aja di komen. Atau ada informasiku yang kurang tepat juga boleh dikoreksi. Dan pemukiman ini juga sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Orang Pangkoh dikenal sebagai suku Dayak yang tangguh dan menjadi cikal bakal peradaban di wilayah Kahayan, Kapuas, Rungan, hingga Katingan. Wow, aku baru tahu banget nih, baru banget karena aku baru cari-cari tahu karena kan Desa Pangkoh itu asing di telinga aku karena aku kan bukan orang Kalteng. Nah, jadi aku pengen banget tahu gimana sih daerah-daerah di Kalteng, terus ada daerah-daerah apa aja. Itu seru banget loh. Jadi kalau kalian lebih tahu, boleh kalian komen. Jadi bahan informasi juga kan, terus jadi bahan edukasi buat kita semua. Dan ini termasuk sejarah juga loh. Dan aku juga baru tahu nih kalau di zaman Orde Baru itu kan mulai transmigrasi penduduk Jawa tuh ke daerah Pangkoh, dari Pangkoh 1 sampai ke Pangkoh 8. Jumlah jiwanya itu berkisar sekitar 50 ribuan dan per kakaknya itu sekitar 12 ribuan. Nah, itu menurut data di sumber Google, boleh kalian searching juga, itu ada kok lengkap di Google data transmigrasi dari Jawa ke daerah Kalteng. Nah, kita sudah keluar dari Desa Tahai Baru. Kalau belok ke kiri kita menuju Kota Palangkaraya dan kita beloknya ke kanan karena kita mau ke negara Handil Bakti. Nah, ini kita nanti bakal ngelewatin lagi Desa Basarang. Nah, di Basarang ini lagi musim nenas mungkin ya, karena banyak banget nenas, orang jual nenas di depan rumah atau di pinggir jalan sepanjang jalan ini. Kemarin kalau nggak salah itu nenas itu satunya 10.000. Nah, itu lagi murah, bisa dijadikan oleh-oleh juga nih buat yang mau pergi ke daerah lain gitu, karena lumayan harganya. Nah, aku suka banget kalau lewat di daerah ini karena aku tuh ngeliat di depan rumahnya itu bagus-bagus banget. Namanya tuh Sanggar, tempat ibadahnya umat Hindu. Oke, kita lurus aja, ikutin petunjuk arah yang ada di jalan. Nah, ini kita menuju ke Banjarmasin. Nanti kita bakalan ngelewatin jembatan Pulau Telo.
Kira-kira jembatan Pulau Telo ini diresmikannya kapan dan ada sejarah apa nih? Boleh dong di komen di sini. Dan daerah-daerah sekitar Pulau Telo itu memiliki kisah sejarah apa sih gitu. Seru banget loh. Nah, ini kita ikuti lagi petunjuk arahnya. Kalau lurus katanya kita bakalan balik ke Banjarmasin. Nah, kita bakal ngelewatin gerbang Kabupaten Kapuas. Tuh pintu masuknya. Kita udah berada di Kapuas berarti ini ya. Kita juga bakal ngelewatin Stadion Panunjung Tarung. Bener nggak nih namanya? Nah, ini banyak banget orang olahraga juga di sini ya. Di sini ada Stai Kuala Kapuas, tuh ada masjid juga. Aku suka sih kalau lewat di kotanya ini karena banyak banget guys yang dilihat, banyak banget makan makanan tuh. Nah, kita juga udah sampai di Simpang 5 Tugu Adipura Kapuas. Di sini ada taman baru loh, tapi aku nggak mampir ke taman baru itu. Nah, ada City Mall juga guys. Tuh ada 21, ada Mr. DIY. Sepi ya, mungkin orang-orangnya pada mudik. Pengen banget deh nge-review dalamnya City Mall itu apa aja. Nextnya ya, doain. Nah, kita bakalan ngelewatin Bundaran Kapuas karena yang kita berangkat kemarin kan kita nggak lewat sini. Hari ini kita lewat sini, jadi tuh bakalan kita lihat ada tamannya. Jadi aku lewat jembatan. Ini jembatan Pulau Petak kalau nggak salah. Tapi kita mampir dulu sebentar ya beli durian. Nah, untuk duriannya ini start harga dari 25.000 sampai 70.000-an gitu. Enak banget duriannya, durian Puruk Cahu. Dan kita bakal ngelewatin jembatan Pulau Petak. Kemarin kan kita pakai ferry tuh di seberang sana tuh. Hari ini kita bakalan ngelewatin jembatan. Ada yang tahu nggak jembatan ini diresmikan di tahun berapa sih? Karena aku cari-cari di internet, informasinya kurang jelas, kurang lengkap. Jadi aku belum bisa nge-share tahun berapa dan diresmikan oleh siapa. Tapi kalau teman-temanku semua pada tahu, boleh di komen dong di kolom komen. Nah, ini juga ada gereja ya, bagus banget kayak istana. Ini masuknya udah Anjir apa masih Kapuas nih? Nah, ini kan kita udah lewatin penyeberangan apa sih namanya, jembatan. Tadi kita udah sampai di. Nah, di sini banyak banget kuburan Kristen. Kayaknya khusus kuburan Kristen deh. Khusus kuburan umat Kristen tuh. Nah, di sini juga ada kantor Kecamatan Kapuas Hilir. Sepanjang jalan kita bakal ngelewatin pepohonan kayak gini. Masih banyak loh pepohonan di sini, jadi suasananya tuh enak banget. Nah, ini kita sudah sampai di Anjir. Kita bakal ngelewatin Polsek Anjir Pasar. Berarti kita udah ada di daerah Anjir Pasar ya guys ya. Nah nih, udah ada petunjuk
arah dan keterangan di situ kita berada di Anjir Pasar. Kalau belok ke kiri itu ke Marabahan. Kalau belok ke kanan kemana nih? Komen dong warga Anjir. Kita lurus aja terus karena jalannya emang gak belok-belok, emang lurus-lurus aja. Nah ini ada ke Mogokan apa Kempes Ban ya, lupa kemarin truk ini. Nah ini kita bakal ngelewatin juga sekolahan SMK 2 Marabahan. Bagus banget sekolahannya guys. Siapa nih yang alumni SMK 2 Marabahan, boleh di komen-komen. Kalau belok ke sebelah kanan itu ke Tamban ya? Bener gak sih ke Tamban? Aku belum pernah sih lewat situ. Ini kita juga udah memasuki Polsek di Pal 25. Nah itu ada Toko Dini. Di seberang Toko Dini ada SPBU. Kita lurus aja sampai ini mendekati Jembatan Barito. Hampir Jembatan Barito udah kelihatan warna kuning guys, dari sini udah kelihatan, jadi dekat lagi sampai. FYI, ternyata Jembatan Barito itu pernah masuk MURI loh guys. MURI adalah Museum Rekor Indonesia sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia pada masanya. Karena Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter. Dan Jembatan Barito itu diresmikan langsung oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, pada tanggal 24 April 1997. Keren banget. Nah, ini kita sudah berada di negara Handil Bakti. Nggak ada yang bercanda. Handil Bakti bukan negara ya guys ya. Jadi Handil Bakti itu terbentuk pada tahun 1980-an. Nah kecamatannya itu Kecamatan Alala, Kabupaten Barito, Kuala guys. Bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya.